Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB menyebut 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa tes. Seleksi hanya formalitas. Begini penjelasan alasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar mengejutkan datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengenai tenaga honorer. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, Menteri Pan RB menyatakan bahwa 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP P3K. Selain itu, Menpan RB juga menyebutkan bahwa seleksi P3K hanya formalitas saja. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun ada tes, itu hanya formalitas, ujar beliau. Data terbaru menunjukkan bahwa seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 hanya menyediakan 1,28 juta lowongan. Angka ini terdiri dari 1,01 juta formasi P3K untuk instansi pusat dan daerah, serta 278.427 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Namun, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat sekitar 1,78 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database mereka atau database BKN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena berarti ada sekitar 770.000 honorer yang tidak akan terakomodasi pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa tes yang dilakukan hanya bersifat formalitas untuk memverifikasi keaslian data tenaga honorer. Saya pernah bertanya kepada Kementerian dan BKN, maksudnya Kepala BKN, mengapa masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja, formalitas supaya semua punya NIP, kata Zunimat Girsang, Wakil Ketua Anggota Komisi 2 DPR RI. Zunimat juga menambahkan bahwa verifikasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi tenaga honorer fiktif yang tercantum dalam database BKN.
saya banyak menemukan tenaga honorer siluman yang tidak bekerja sebagai tenaga honorer tetapi namanya masuk dan diajukan ke Kemenpan RB serta BKN. Nama tenaga honorer yang sebenarnya tidak masuk yang aktif, maksudnya yang fiktif justru masuk, itu siluman, ujar beliau. Dengan adanya jumlah formasi yang terbatas dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer dalam database BKN, persaingan sesama honorer tetap tidak bisa dihindari. Logikanya, jika jumlah honorer dalam database BKN lebih banyak dibanding formasi yang tersedia, otomatis masih akan terjadi persaingan sesama honorer dalam seleksi P3K 2024. Kedepan, harapan besar tertuju pada Kemenpan RB dan BKN untuk memastikan bahwa seleksi P3K berjalan dengan transparan dan adil, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang telah lama menunggu kejelasan status mereka. Sebagai tambahan informasi bahwa sampai saat ini PP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum juga diresmikan atau disahkan. Karena hal tersebutlah atau undang-undang tersebut yang akan mengatur atau menjadi payung hukum para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan perkembangan terbaru pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, yaitu Menpan RB menyebutkan bahwa 1,7 juta tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa tes. Seleksi hanya formalitas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.